dan ibaratkan ada seperti bau kentut, baunya ada, tapi sudah temenan aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bawaslu dimanapun Anda berada. Hadir lagi kita di podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Kali ini saya ditemani oleh narasumber dari internal Bawaslu Kabupaten Trenggalek, Divisi Penanganan Pelanggaran, Bapak Khalid Wajedi SMH. Selamat siang Bapak. Selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya. Pak, untuk podcast kali ini kita mengacu pada tema menghitung bahaya pilkada pemilu di pandemi COVID-19. Menurut Anda, Pak, bahaya apa yang akan terjadi dalam pelaksanaan pemilu kita di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19? Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Perlu sebelumnya saya sampaikan bahwa awal-awal pelaksanaan pilkada serentak ini bukan pemilu ya, ada pemilihan. Ini fokus kita ini kita dalam konteks pemilihan dan pemilihan kepala daerah. Karena di pemilu kemarin masih belum pandemi. Bahwa adanya pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebenarnya masih awalnya ada penolakan dari berbagai elemen, terutama dari masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan dari pemilu sebelumnya. Ini tarik ulur. Dan kemudian dari organisasi masyarakat, ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah juga menginginkan adanya penundaan terhadap pilkada lanjutan atau pemilihan lanjutan di tengah pandemi. Tidak menutup kemungkinan bahwa apabila pelaksanaan tetap dilanjutkan dalam pemilihan serentak, ini bahaya yang akan muncul, tidak hanya keselamatan bagi penyelenggara, tapi juga penyebaran virus yang sangat luar biasa terus ini penyebarannya dan sangat berbahaya. Tentunya keselamatan kita bersama adalah yang utama. Prinsipnya seperti itu. Bahaya-bahaya ini yang dalam konteks terkait dengan bahaya bagi penyelenggaranya. Ini belum nanti bahaya-bahaya yang muncul terkait dengan proses tahapan pada pemilihan maupun pemilihan maupun pemilu yang nantinya juga akan berlangsung tahun 2024 dan mudah-mudahan nanti pada saat pemilu pandemi sudah berakhir. Pak, untuk peraturan, peraturan sudah ada atau tidak untuk mengenai pelaksanaan pemilu atau pilkada di tengah-tengah pandemi? Iya. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa undang-undang maupun peraturan pelaksana baik itu PKPU maupun Bawaslu itu belum ada. Baru kemudian sampai kemudian akan dilanjutkan atau tidaknya pilkada serentak lanjutan itu dikeluarkanlah kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Ini yang kemudian menyatakan penundaan terhadap pemilihan serentak lanjutan, artinya pilkada serentak lanjutan. Yang kemudian setelah dikeluarkan itu dilanjutkan, baru kemudian dikeluarkanlah peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 terkait dengan bagaimana melakukan pengawasan, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa pada saat berjalannya tahapan pemilihan dalam masa pandemi COVID ini. Sampai kemudian aturan pelaksanaan dari KPU mengeluarkan 3 peraturan, tidak salah waktu itu PKPU nomor 6 tahun 2020, kemudian dirubah PKPU 10 tahun 2020, dirubah lagi dengan PKPU 13 tahun 2020. Ini mengatur seluruh tahapan-tahapan mulai awal sampai akhir di masa pandemi COVID. Dan ini secara khusus diatur bagaimana pilkada lanjutan ini tetap dilaksanakan, karena pada saat RDP dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, KPP ini tetap akan melanjutkan pilkada serentak ini dengan pandemi. Walaupun masih ada penolakan-penolakan dari elemen masyarakat seperti ormas Islam, PBNU, PP Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, tetap bisa dilaksanakan asalkan sangat ketat aturan yang ada, kemudian prokes. Ini mengatur tentang prokes semuanya. PKPU sudah detail mengatur di 3 PKPU-nya ini, 6 2020, 10 2020, kemudian 13 2020. Perbawaslu mengeluarkan juga Perbawaslu nomor 4 tahun 2020 khusus terkait dengan pengawasan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di masa pandemi
Jadi tidak kemudian serta-merta ini sudah disiapkan, belum sebenarnya. Tapi kemudian karena ini harus berjalan lagi, dilanjutkan, maka dikeluarkan aturan-aturan bagaimana tetap berjalan pilkada serentak ini, namun tidak sampai menimbulkan klaster-klaster baru. Nah, ini bahayanya di situ juga, ada munculnya klaster baru penyebaran virus yang sangat luar biasa cepat. Untuk potensi, Pak. Jadi gini, potensi pelanggaran yang terjadi, yang sering terjadi di tengah-tengah pandemi ini, menurut Anda apa sih? Ya, ini harus kita lihat dulu terkait dengan tahapan-tahapan. Sebenarnya potensinya sangat masif. Misalkan pada saat pada saat pemutakhiran daftar pemilih, ini kan harus verfak ini kan harus diurut. Tapi kemudian kalau verfak kan tidak boleh tatap muka, ini kan harus daring. Nah, ini keakuratannya kan tidak tepat. Nah, kesalahan pelanggaran terhadap pada saat proses pemutakhiran daftar pemilih kemungkinan besar akan banyak pelanggaran di situ. Ya. Kemudian pada saat kampanye, kemudian tetap diperbolehkan misalnya kampanye akbar, rapat umum dan lain-lain, arak-arakan seperti yang diatur di undang-undang sebelumnya sebelum masa pandemi COVID, ini juga akan bahaya. Potensi pelanggaran sangat banyak. Di tengah masyarakat mengalami pandemi COVID, mereka tidak bisa beraktivitas, kemudian mereka harus butuh makan untuk mencukupi kebutuhannya. Disitulah peran orang-orang baik tim sukses maupun paslon misalkan memanfaatkan momen ini dengan memberikan sembako, memberikan bantuan langsung tunai dan lain-lain dengan cap bahwa itu bantuan pribadi yang sebenarnya korelasinya adalah agar ada dukungan dari mereka. Ini potensi-potensi yang akan muncul. Belum lagi itu penyebaran potensi pelanggaran yang lain-lain masih banyak terjadi tentunya di masa pandemi itu. Menarik sekali Pak Khalid untuk yang pertama tadi tentang data pemilih. Ketika pemilih itu adalah berdaulat, pemilih. Ketika pemilih hilang, dia isolasi mandiri, terkena COVID dan sebagainya, isolasi, itu gimana? Ya, itu jelas sudah diatur di PKPU. Masalah saya lupa, tapi sudah jelas saya pernah baca di PKPU 13/2020 perubahan dari dua peraturan sebelumnya ya, peraturan undangan yang lainnya 6/20, kemudian 10/20, kemudian 12/20 diatur bahwa ketika masyarakat yang mengurus hak pilih itu terkena COVID, maka di PKPU sudah diatur, maka mereka punya hak pilih, ya punya hak pilih dari KPPS, ya KPPS kemudian didampingi oleh pengawas pemilu, jemput bola, mendatangi ke tempat yang bersangkutan tentunya dengan alat pelindung diri. Karena sudah diatur secara rigid bagaimana mekanismenya memberikan hak pilih kepada orang-orang yang terkena COVID tersebut. Tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ini diatur juga di PKPU 13/2020. Terus langkah Bawaslu. Iya. Bagaimana Bawaslu untuk meminimalisir terjadi pelanggaran banyak? Iya. Dalam perbuatan atau pendidikan. Ya, tentunya dalam masa pandemi ini seperti yang saya sampaikan tadi akan banyak terjadi pelanggaran dan juga tidak dilaksanakannya aturan-aturan atau mekanisme yang sudah ada, kan seperti itu. Otomatis bahwa peran Bawaslu itu, kehadiran Bawaslu di situ, di mana pencegahan ini menjadi faktor yang sangat penting. Karena penindakan itu jalan terakhir. Pengawasan juga nomor 2 setelah pencegahan. Ya. Pencegahan ini bagaimana Bawaslu mensosialisasikan juga, mensosialisasikan aturan-aturan yang sudah ada bagi lapisan masyarakat, elemen-elemen masyarakat, peserta pemilu juga, stakeholder yang terlibat di sini. Fungsi pencegahan ini sangat penting untuk kemudian jangan sampai virus yang sangat berbahaya ini bisa menyebar. Ya, utamanya juga dari Bawaslu sendiri, orang-orang kita sendiri harus juga dilengkapi dengan alat pelindung diri untuk melakukan pengawasan seperti itu di lapangan, sehingga benar-benar Bawaslu ketika di lapangan ada giat yang sudah diatur, giatnya ini harus sekian orang. Nah, ini memastikan apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan protokol kesehatan itu. Bawaslu itu amat tegas. Ketika ditemukan di lapangan ada kegiatan yang itu banyak kerumunan, ya, kemudian tidak ada izin dari Satgas. Kita bentuk Satgas di sini, Satgas COVID kemarin kan. Ya. Nah,
ketika ini tidak mematuhi aturan itu, kita memperingatkan kepada mereka untuk segera membubarkan diri. Itu masuk pelanggaran juga, Pak? Pelanggaran, itu pelanggaran. Pak, ini kita geser ke pertanyaan masyarakat ini. Banyak sekali masyarakat itu bertanya untuk money politik. Iya. Pandangannya seperti apa? Ya, oke, terima kasih. Money politik ini sebenarnya sudah sejak lama ya, ini sudah berlalu-lalu dan ibaratkan ada seperti bau kentut baunya ada, tapi sudah menang aja begitu. Money politik yang sering terjadi di pemilihan maupun pemilu ini penanganannya berbeda antara pemilu dan pemilu. Kalau di pemilihan kepala daerah kemarin secara tegas sudah diatur di Perbawaslu 8 tahun 2020. Ini Perbawaslu ini menggantikan Perbawaslu sebelumnya, yaitu Perbawaslu 14 tahun 2017. Nah, di situ jelas bagaimana cara menyampaikan laporan, syarat-syarat laporan bagaimana, kemudian ada syarat formulir material sebuah laporan atau temuan. Nah, ini sudah diatur bagaimana mekanismenya, jumlah hari penanganannya bagaimana, kemudian outputnya adalah rekomendasi. Kalau kemudian terkait dengan money politik, kita melibatkan namanya Gakumdu. Nah, Gakumdu ini yang kemudian kita bersama-sama dengan dua lembaga kepolisian dan kejaksaan untuk bersama-sama menelaah dalam kajian awal maupun klarifikasi terkait terpenuhnya unsur-unsur yang ada dalam perbuatan yang mengakibatkan tindak pidana pemilu. Nah, sudah seperti itu. Untuk Bawaslu sendiri, Pak, maksudnya Bawaslu sebenarnya, kalau sudah ada kasus money politik ini. Kalau secara register kita belum ada, ya tidak pidana pemilu. Namun indikasi yang ada di lapangan kemarin ada sekitar 6 sampai 7, ya. Ada 6 sampai 7 temuan yang kita dapatkan di lapangan oleh teman-teman pengawas pemilu. Namun pada saat di kajian awal pembahasan di Gakumdu ya bersama dengan teman-teman Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan, ini kita kesulitan di situ. Saksinya tidak bisa mau hadir, tidak bisa hadir, kemudian bukti-bukti yang ada hanya sebuah foto, maka ini tidak kemudian bisa kita tindak lanjuti dan kita tidak bisa diregister. Waktu kita sangat mepet karena penanganan pelanggaran ini kalau sudah diregister, kita hanya punya waktu 5 hari. 3, kalau kemudian masih ada perpanjangan waktu, kita hanya diberikan 2 hari, sehingga total 5 hari kita sudah harus mengeluarkan rekomendasi. Apakah sebuah pelanggaran kalau utamanya tidak tindak pemilu atau money politik, ya, apakah ini memenuhi unsur atau tidak terhadap pasal-pasal yang disangkakan pada pembahasan satu setelah diregister. Kalau memang rekomendasinya memenuhi unsur-unsur tidak tindak pemilu dan dilanjutkan direkomendasikan ke penyidik Gakumdu, maka ini harus segera dalam waktu 1 kali 24 jam kita serah kepada polisi. 5 hari minimal. Jadi makanya sekarang saya kalau pemilu ini 17-14 hari masih bisa amankan. jadi pilkada dulu sudah beda ya? Sudah berbeda. Nah, ini perbedaan juga di Perbawaslu terkait pelanggaran di pemilu maupun di pemilihan. Ini ada yang namanya informasi awal. Nah, informasi awal ini untuk menyelidiki, menelusuri apakah ada indikasi dugaan pelanggaran tidak pidana pemilu. Ketika seseorang menemukan, kemudian menyampaikan kepada Bawaslu lewat website maupun lewat WA. Nah, ini menjadi informasi awal. Informasi awal ini kemudian harus ditelusuri. Nah, kalau di Bawaslu sendiri tidak ada informasi awal ini. Nah, dari itu kemudian apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak, yang nantinya akan dituangkan dalam form pengawasan. Kita berbicara, Pak, banyak sekali ini dari masyarakat, dari pemuda itu bertanya, Bawaslu ketika tidak ada pemilu atau pilkada kegiatannya khusus ini terkhusus untuk pelanggaran kegiatannya tahun 2021 ini. Ya. Ini menjadi pertanyaan tidak hanya di Bawaslu Trenggalek saja, hampir di semua Bawaslu di seluruh Indonesia menjadi pertanyaan ini. Bawaslu ataupun KPU kalau tidak ada tahapan ini kerjanya apa? Kita yang bicara dalam konteks Bawaslu ya, Bawaslu karena kita di instansi Bawaslu. Sesuai dengan arahan dan
instruksi dari Bawaslu RI kepada seluruh jajaran Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota di Jawa Timur. Ini kita harus memiliki yang namanya Renstra maupun Renja. Nah, rencana strategis ke depan dan rencana kerja. Rencana kerja 1 tahun per divisi. Ini mau apa? Kalau saya di divisi penanganan pelanggaran, maka saya harus mempunyai rencana kerja selama 1 tahun ini. Apa yang harus dilakukan? Menjelang tahapan yang akan datang di tahun 2022, ya, tahapan menuju pemilu maupun pilkada di 2024. Saya sudah membuat rencana kerja yang kemarin sudah kita lakukan, ya kita realisasikan rencana kerja yang sudah saya buat, termasuk bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada di Bawaslu, khususnya penanganan pelanggaran. Bagaimana teman-teman itu bisa meningkatkan kapasitasnya bisa teruji dengan melakukan pelatihan atau diklat atau namanya apa nih kemarin itu yang sudah kita lakukan. Barang bukti. Bukan barang bukti yang kemarin penerimaan laporan itu. Nah seperti itu kan. Kemarin bagaimana cara menerima sebuah laporan, bagaimana berkomunikasi dengan pelapor, apa kemudian yang harus diminta pada saat seseorang datang ke Bawaslu menyampaikan laporan, kemudian meneliti dokumen-dokumennya. Kemarin kan seperti itu. Nah, itu di awal-awal kemarin sudah kita rencana kerja awal kan sesuai dengan apa yang kita tulis di rencana strategis dan maupun rencana kerja. Kemudian berikutnya kita lakukan terkait dengan bedah terkait dengan syarat formulir material, ya, syarat formulir material suatu laporan. Karena sebuah laporan itu tidak serta-merta kemudian diregister dan kemudian dilakukan sebuah proses klarifikasi. Kan tidak. Ini harus dikaji dulu. Apakah ini syarat formulir material? Apakah ini masuk dalam ranah sengketa atau bukan? Apakah ini masuk pelanggaran pemilu atau bukan? Itu kajian awal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sudah kita lakukan dan selanjutnya ketika memasuki registrasi dalam suatu penerimaan pelanggaran, kita kan belum ya, ini bicara terkait sebelum registrasi dulu. Ada yang namanya tadi saya menyampaikan informasi awal. Nah, informasi awal ini kalau di Bawaslu ini perlu dilakukan penelusuran. Kalau kemudian di kepolisian ini ada namanya investigasi. Nah, investigasi. Sehingga kemarin kita bekerjasama dengan Polres Trenggalek dengan menghadirkan narasumber. Yang pertama itu Darin karena masih level 3 atau berapa ya kemarin itu kita belum bisa tetap buka. Sudah menyampaikan dari narasumber berbagai hal, tip and trick bagaimana melakukan sebuah penelusuran terhadap dugaan informasi yang kita dapatkan. Nah itu. Kemudian itu sudah kita lakukan. Berikutnya kita sudah mengadakan kegiatan ya sesuai dengan rencana kerja kemarin sebuah pemeriksaan. Kalau dalam bahasa Bawaslunya itu namanya klarifikasi. Nah, klarifikasi ini pada level ketika sebuah dugaan pelanggaran sudah masuk register, artinya memenuhi syarat formulir material. Sudah diregister ya. Kalau kita sudah memenuhi syarat formulir material, ini kemudian akan dibahas di pembahasan pertama untuk menentukan pasal mana yang disangkakan di pembahasan pertama. Ini sudah melibatkan Gakum. Ini sudah Gakum. Karena di awal saja sudah kajian awal kita sebenarnya sudah melibatkan Gakum. Nah, kita memenuhi syarat formulir, inilah kemudian pembahasan pertama. Pasal yang disangkakan berapa? 187A, misalkan terkait dengan money politik. Nah, setelah itu, ketika sudah pasal yang ada, kita menyampaikan undangan klarifikasi terhadap pihak-pihak baik pelapor maupun pelapor. Nah, seperti itu. Disitulah kemudian dilakukan klarifikasi. Nah, keterbatasan dari sumber daya manusia yang ada di Bawaslu Trenggalek, tidak hanya Trenggalek, semuanya ngatur di Indonesia. Karena latar belakang background dari pengawas pemilu kita kan bervariasi kan, variatif, ya kan? Ada yang dari sarjana agama, dari sarjana pendidikan dan lain-lain seperti itu. Maka itu perlu kemudian dilakukan peningkatan kapasitas SDM fokus terkait dengan bagaimana tip and trick melakukan sebuah penyelidikan maupun penyidikan. Nah, kita menghadirkan narasumber kemarin luar biasa disampaikan dan ini nanti akan menjadi wawasan pengetahuan buat kita pada saat nanti ketika menangani suatu penanganan pelanggaran khususnya tidak pemilu, kita sudah punya modal. Beginilah caranya mengklarifikasi, bagaimana caranya
melakukan pemeriksaan sehingga nanti bisa dikaitkan pada suatu kajian apakah hasil klarifikasi ini, pemeriksaan ini memenuhi unsur dari pasal yang disangkakan. Nah, ini sangat penting sekali karena apa? Kalau kemudian dari hasil klarifikasi tidak ada pasalnya yang memenuhi unsur ini dari pasal itu, maka direkomendasi ini tidak bisa dilanjutkan. Nah, tidak bisa dilanjutkan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Seperti itu. Sangat sekali Pak Farid untuk bicara pada siang kali ini. Mungkin ini ilmu sekaligus untuk wawasan masyarakat juga untuk kedepannya mengenai pemilu yang ada di tahun 2024. Sebelum saya tutup Pak Farid, studi kiranya ya, terima kasih. Tidak lelah-lelahnya saya selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Trenggalek menghimbau atau mengharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kehadiran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tujuannya adalah untuk merealisasikan bahwa penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan menjadi pemilihan atau pemilu yang demokratis, pemilu yang berkualitas, dan pemilu yang bermartabat. Tentunya kita berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya stakeholder yang terlibat dalam pemilu dan pemilihan ini bahu-membahu. Mari kita bahu-membahu sama-sama berupaya agar kegiatan pesta demokrasi ini bisa berjalan tertib, aman dan lancar, minim pelanggaran ataupun bahkan bisa dikatakan zero pelanggaran, sehingga benar-benar nanti pelaksanaan ini bisa mewujudkan pemilu yang benar-benar demokratis, berkualitas dan bermartabat. Mari kita bersama-sama tingkatkan partisipasi masyarakat, karena Bawaslu tidak akan dapat bekerja dengan sempurna tanpa peran serta seluruh lapisan masyarakat, terutama stakeholder yang terlibat dalam pemilu maupun pemilihan. Terima kasih. Terima kasih Pak Farid atas waktu yang diberikan pada siang hari ini. Kita akan bertemu di podcast selanjutnya Pak Farid. Siap. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan podcast Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube Bawaslu Kabupaten Trenggalek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.